This meeting is being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Dengan tekad yang kami lakukan, serta tidak lupa dengan rasa syukur dari rahmat Tuhan dan hidayahnya. Sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul University Academic pada mata kuliah Basis Data ini, dengan tepat waktu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, ada Zadan Ferus Mahitala. Yang kedua, Andaria Sinta Permana. Dan teman yang ketiga, ada Yusma Cantika Parhati. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan kami untuk mempresentasikan materi yang telah kami buat. Untuk materi pertama, akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan presentasikan. Yang pertama adalah ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga ada kesimpulan. Pada pendahuluan ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari pembuatan tugas akhir ini. Dan yang kedua ada pembahasan, menjelaskan hubungan yang mencakup hasil analisa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga ada kesimpulan, pembahasan inti dari hasil analisanya. Yang pertama ada pendahuluan. Pengaruh dari teknologi informasi secara tidak langsung membuat sumber daya lebih efisien. Teknologi informasi bukan sekedar mengakses informasi saja, tapi bisa juga membuat sistem yang sistematis. Teknologi informasi adalah teknologi yang dimanfaatkan untuk mengolah data, termasuk memperoleh, mengurutkan, mengelola, menyimpan, dan mengatur dengan berbagai cara untuk mendapatkan data yang bermanfaat. Pemanfaat teknologi informasi bisa ditemukan di berbagai bidang, misalnya dalam bidang akademik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dengan adanya teknologi informasi, dapat mempermudah pengguna dalam pengolahan data secara detail dan tersimpan dengan baik, dan juga mudah untuk dicari dari penyimpanan jika diperlukan. Lalu kemudian, materi yang kedua, pendahuluan. Pemanfaat ini sangat diperlukan untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas dalam perguruan tinggi. Dalam pembuatan tugas akhir ini, kami membuat sebuah sistem manajemen database MySQL dengan topik akademik universitas yang bertujuan untuk mempermudah dosen dan mahasiswa dalam menampilkan, mencari, dan mengolah data serta nilai. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yusma, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih izin masuk. Topik selanjutnya adalah pembahasan. Di pembahasan ini ada beberapa yang akan kami sampaikan atau paparkan. Yang pertama ada kamus data, yang kedua normalisasi, yang ketiga IRD, yang keempat tabel relasi, yang kelima DDL, yang keenam DML, yang ketujuh DQL, yang kedelapan relasional aljabar, yang kesembilan relasional kalkulus, yang kesepuluh DCL. Yang pertama, sebelum ke pembuatan database-nya, kita ada perancangan prosedur yang diusulkan, yaitu bertujuan untuk dari hasil perubahan dan pengoreksian dari sistem yang berjalan, di mana sistem yang diusulkan dapat menutupi kekurangannya, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya. Ada di perancangan prosedur ini ada kamus data. Kamus data itu apa? Kamus data itu merupakan katalog tentang data dan kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi yang digunakan untuk mendefinisikan data yang mengalir dalam sistem secara lengkap. Nah, kita membuat suatu database akademik. Kelompok kami membutuhkan data-data sebagai berikut. Yang pertama itu data dosen, memiliki atribut dosen ID, NIDN, nama dosen, jenis kelamin, alamat, telepon, program studi yang ditempuh, posisi atau jabatannya. Data yang kedua adalah data mahasiswa, memiliki atribut NPM, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon, fakultas, jenjang, program studi yang ditempuh. Dosen ID, dia memiliki berelasi dengan wali dosen dan tahun angkatan. Yang ketiga, ada data mata kuliah,
memiliki atribut ID mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, dan program studinya. Yang keempat, ada data ruangan, memiliki atribut ID ruang, nama ruangan, dan kapasitas ruangannya. Yang kelima, ada data jadwal perkuliahan, memiliki atribut ID kelas, ID mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, ID dosen, nama dosen, SKS, semester, hari, jam, ID ruang, dan nama ruangannya. Yang keenam, ada data kartu rencana studi atau KRS, memiliki atribut NPM, mahasiswa nama, fakultas, jenjang, program studi, nama dosen, tahun angkatan, ID kelas, ID mata kuliah, nama mata kuliah, ID dosen, nama dosen, SKS, dan semester. Yang terakhir itu ada data UKT, memiliki atribut ID UKT, NPM, nama mahasiswa, tahun angkatan, golongan, UKT, dan statusnya. Yang selanjutnya adalah perancangan basis data, yaitu merupakan perancangan sebuah database-nya. Penyusunan basis data ini berdasarkan kamus data yang sudah kita paparkan sebelumnya. Di perancangan basis data yang pertama ada normalisasi. Normalisasi adalah parameter yang digunakan untuk menghindari pengulangan data pada tabel dalam database untuk mendapatkan struktur yang lebih sederhana dan lebih baik. Tabel yang terstruktur dan sederhana yaitu tabel yang datanya tidak redundansi dan mengizinkan pengguna untuk melakukan perintah dengan data yang konsisten. Ini ada bentuk anormal dari data atribut-atribut yang telah kita buat. Bentuk tidak normal ini bentuk tidak normal atau bentuk anormal ini adalah kumpulan data yang direkam dari kamus data sebelumnya tadi yang udah saya sebutkan, dan pada bentuk tidak normal ini terdapat pengulangan seperti ini. Ada gender, ada alamat juga. Ini atribut-atribut yang masih banyak pengulangannya. Nah, kalau seperti ini, kalau kondisinya seperti ini, akan terjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data atau biasa disebut anomali. Maka kita perlu menormalkannya agar dapat digunakan dan tidak terjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data. Yang bentuk pertama yaitu bentuk normal pertama atau one normal form. Tujuannya untuk menghilangkan duplikasi atau menggabungkan atribut-atribut yang sama. Seperti ini, tadi gender di bentuk anormal kan ada dua ya, gender dan gender. Nah, ini antara menggabungkan atau menghilangkan salah satu duplikasinya. Nah, dapat dilihat hasil dari bentuk normal pertama seperti ini. Selanjutnya adalah bentuk normal kedua. Syarat untuk melakukan bentuk normal kedua ini yaitu data harus sudah dalam bentuk normal pertama. Kalau sudah dalam bentuk normal pertama, maka dapat dilakukan normal kedua. Fungsinya itu untuk memberikan primary dan foreign key ke setiap tabelnya dan menciptakan hubungan antara tabel. Seperti ini ada tabel dosen, dia memiliki primary key ID dosen dengan atributnya sebagai berikut. Dapat dilihat. Yang kedua tabel mahasiswa, dia memiliki primary key NPM, atributnya seperti ini, dan dia berforeign key dengan ID dosen, atau dia akan berelasi dengan tabel dosen. Ada tabel mata kuliah, dia memiliki primary key ID mata kuliah dengan atributnya. Ada tabel ruang, ID ruang dia berprimary key. Dan jadwal, dia memiliki ID kelas dengan primary key. Dan dia berforeign key dengan ID mata kuliah, yang berarti artinya dia akan berelasi dengan tabel mata kuliah.
Dan selanjutnya dia juga berforenski dengan ID dosen, maka dia akan berelasi dengan tabel dosen. Terus ada ID ruang, dia juga berforenski, maka dia akan berelasi dengan tabel ruang. Selanjutnya ada tabel KRS, dia berforenski dengan NPM atau dia akan berelasi dengan tabel mahasiswa, ya, dan juga berelasi dengan tabel jadwal. Yang terakhir ada tabel UKT, dia memiliki ID UKT yang primary key, dan dia berforenski NPM dan akan berelasi dengan tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya ada IRD. IRD atau IRD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menunjukkan kebutuhan data dan hubungan antar entitas dalam database. Ya. Dapat dilihat ya di gambar ini, ada tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Dia akan berelasi mengambil. Jadi, satu mahasiswa ini dapat mengambil banyak mata kuliah. Sebaliknya, satu mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa. Maka, relasi antara mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many. Karena dia berbentuk many to many, maka relasi mengambil ini akan berubah menjadi sebuah tabel baru yang berforenski dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Selanjutnya ada ini, satu mahasiswa membayar satu UKT. Sebaliknya, satu UKT dapat dibayarkan oleh banyak mahasiswa. Maka relasi antara tabel mahasiswa dan tabel UKT adalah many to one. Dan pasti di salah satu tabel ini akan memiliki forenski. Selanjutnya ada tabel mahasiswa berelasi dengan KRS, yaitu satu mahasiswa memiliki satu KRS. Dan satu KRS dapat dimiliki oleh banyak mahasiswa. Relasi antara mahasiswa dan KRS adalah many to one. Selanjutnya ada tabel dosen dan tabel mahasiswa. Satu dosen membimbing banyak mahasiswa, dan satu mahasiswa dibimbing oleh satu dosen. Maksudnya di sini yaitu wali dosen. Jadi satu wali dosen dapat membimbing banyak mahasiswa. Satu mahasiswa akan dibimbing oleh satu wali dosen. Seperti itu. Maka relasi antara dosen dan mahasiswa adalah one to many. Selanjutnya ada dosen dan mata kuliah. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah, sedangkan mata kuliah akan diajarkan oleh satu dosen. Relasi antara dosen dan mata kuliah adalah one to many. Selanjutnya ada mata kuliah dengan jadwal. Satu mata kuliah memiliki satu jadwal, dan satu jadwal dimiliki oleh banyak mata kuliah. Maka relasi antara mata kuliah dan jadwal adalah many to one. Selanjutnya ada KRS dengan jadwal. Satu KRS memiliki banyak jadwal. Di rencana studi kan banyak jadwal ya isinya. Dan di satu jadwal itu hanya dimiliki oleh satu KRS saja. Maka relasi antara KRS dan jadwal adalah one to many. Yang terakhir ada tabel jadwal dengan tabel ruang. Satu jadwal menggunakan satu ruang atau satu ruangan, dan satu ruang dapat digunakan oleh banyak jadwal. Maka relasi antara jadwal dan ruang adalah many to one. Oke, selanjutnya ada tabel relasi.
Relasi pada tabel adalah hubungan antara tabel yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata pada sebuah database. Relasi dihubungkan dengan dua tabel yang dihubungkan melalui kolom foreign key pada tabel pertama dan primary key tabel kedua. Tabel relasi ini dibuat berdasarkan IRD yang sebelumnya. Jadi sebelum membuat tabel relasi kita harus membuat dulu IRD-nya. Nah, ada kalau di IRD kan kita ada 7 tabel ya, ditambah dengan tadi relasi dari antara mahasiswa dan mata kuliah, jadi semuanya ada 8 tabel. Yang pertama ada tabel mahasiswa, dia memiliki primary key NPM dan foreign key dosen ID, maka dosen ID ini, tabel mahasiswa ini akan berelasi dengan tabel dosen yang memiliki primary key dosen ID. Selanjutnya ada tabel UKT. Dia memiliki primary key, UKT ID, dan foreign key NPM. Maka dia akan berelasi dengan tabel mahasiswa yang memiliki primary key NPM. Selanjutnya ada tabel mata kuliah, dia memiliki mata kuliah MKID-nya primary key, dan tabel ruang dia memiliki primary key yang ruang ID. Yang selanjutnya ada transkrip nilai. Dia berforensik dengan NPM, maka dia akan berelasi dengan tabel mahasiswa yang memiliki primary key NPM. Selanjutnya juga dia berforensik dengan ID mata kuliah, maka dia akan berelasi dengan tabel mata kuliah. Terus ada tabel jadwal, dia berforensik dengan ID mata kuliah, berarti dia akan berelasi dengan tabel mata kuliah. Dia juga berforensik dengan ID dosen, maka dia akan berelasi dengan tabel dosen. Selanjutnya, yang terakhir dia berforensik dengan ID ruang, maka dia akan berelasi dengan tabel ruang. Yang terakhir ada KRS. KRS ini dia memiliki forensik NPM, maka dia akan berelasi dengan tabel mahasiswa, dan dia memiliki forensik kelas ID, dan dia akan berelasi dengan tabel jadwal. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, yaitu materi kelima, ada DDL. Apa sih DDL? DDL singkatan dari Data Definition Language, adalah sekumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, memodifikasi, dan menghapus struktur dalam basis data. DDL sendiri bertugas untuk membuat subjek SQL dan menyimpan definisinya dalam tabel. Untuk perintah-perintah yang ada dalam DDL, itu terdapat perintah create, use, dan juga alter. Next. Contoh dari penerapan DDL di sini, kita akan mengambil contoh untuk membuat database. Yang pertama, create database DB Academic, yaitu di sini kita akan membuat sebuah database dengan nama akademik yang nantinya akan digunakan. Next. Selanjutnya, setelah kita membuat database akademik, kita akan membuat tabel-tabel yang akan dimasukkan ke dalam sebuah database. Di sini dibuat tabel create tabel dosen dengan isi-isinya, yaitu ada variabelnya, ada dosen ID dengan tipe data varchar, NIDN dengan tipe data integer, dosen name dengan tipe data varchar, gender, alamat, phone, prodi, dan juga posisi yang bisa dilihat di layar. Setelah tabel dosen dibuat, maka akan ditampilkan apa saja variabel-variabel yang sudah dibuat oleh tabel dosen. Next. Selanjutnya sama seperti tadi, dibuat tabel mahasiswa dengan atribut-atributnya. Yang pertama ada NPM, integer, dengan tipe data integer, dan juga merupakan primary key. Selanjutnya ada MHS name, tipe data varchar, gender, tipe data enum, yang isinya
antara L atau P yang berarti laki-laki atau perempuan. Atribut selanjutnya ada alamat dengan tipe data varchar, tempat lahir, tanggal lahir, font, fakultas, jenjang, prodi, dosen, ID, tahun angkatan, dan juga di sini kita ditambahkan foreign key untuk dosen ID dengan referensi dari tabel dosen yang sebelumnya sudah dibuat ke dosen ID. Next. Selanjutnya dibuat tabel mata kuliah dengan atribut-atribut MKID dengan tipe data varchar yang merupakan primary key. Selanjutnya MKName, tipe data varchar. Selanjutnya ada atribut SKS dengan tipe data integer, atribut semester MK dengan tipe data integer, dan juga prodi dengan tipe data varchar. Selanjutnya ditampilkan seperti sebelumnya. Next. Selanjutnya kita membuat tabel ruang dengan atribut-atributnya, ruang ID dengan tipe data varchar yang merupakan primary key, atribut kedua yaitu ruang name dengan tipe data varchar, dan selanjutnya ada kapasitas ruang dengan tipe data integer. Selanjutnya ditampilkan dari tabel ruang yang sudah kita buat. Next. Untuk tabel selanjutnya dibuat tabel jadwal dengan atribut kelas ID dengan tipe data varchar yang merupakan primary key, MKID dengan tipe data varchar, dosen ID dengan tipe data varchar, hari dengan tipe data varchar, jam dengan tipe data time, ruang ID dengan tipe data varchar. Selanjutnya ditambahkan 3 foreign key yaitu MKID dengan referensi dari tabel mata kuliah dan juga atribut MKID. Foreign key kedua yaitu dosen ID dengan referensi dari tabel dosen. Yang foreign key ketiga ruang ID dengan referensi dari tabel ruang. Selanjutnya ditampilkan seperti sebelumnya. Tabel yang selanjutnya dibuat yaitu tabel KRS dengan atribut NPM, tipe data integer, kelas ID dengan tipe data varchar, dan juga 2 foreign key. Untuk foreign key yang pertama yaitu NPM, mengambil referensi dari tabel mahasiswa. Foreign key yang kedua yaitu atribut kelas ID dengan referensi dari tabel jadwal yang tadi sudah dibuat. Next. Tabel yang selanjutnya kita buat adalah tabel transkrip nilai dengan atribut-atributnya. Yang pertama NPM dengan tipe data integer, MKID dengan tipe data varchar, tahun akademik dengan tipe data varchar, GPA dengan tipe data desimal, mutu dengan tipe data varchar, dan 2 foreign key yaitu NPM, referensi dari tabel mahasiswa, dan foreign key yang kedua yaitu MKID dari referensi tabel mata kuliah. Next. Tabel yang selanjutnya yaitu tabel UKT dengan atribut-atributnya. Yang pertama UKT ID dengan tipe data varchar dan merupakan primary key. Yang kedua NPM dengan tipe data integer. Atribut ketiga golongan dengan tipe data integer, UKT dengan tipe data varchar, status dengan tipe data varchar, dan 1 foreign key yaitu NPM dengan referensi dari tabel mahasiswa. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai dengan DML. Apa itu DML? Data Manipulation Language, atau DML adalah cara untuk mengeksekusi query yang dapat digunakan setelah dibuat. Oleh karena itu, DML memiliki fungsi untuk memanipulasi data pada database yang telah dibuat. Perintah yang ada dalam DML adalah insert, update, and delete. Next. Kemudian ada DQL, Data Query Language atau DQL bisa disebut sebagai bahasa non-prosedural yang digunakan untuk mengambil data dari query. DML bertujuan untuk mendapatkan beberapa skema hubungan berdasarkan query yang diteruskan. Dapat didefinisikan DQL adalah komponen dari pernyataan SQL yang memungkinkan untuk mendapatkan data dari database dan menerapkan urutannya. Perintah yang ada di dalam DQL yaitu select. Lalu kemudian ada DCL atau bisa kita sebut Data Control Language
adalah perintah yang digunakan untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan hak, perizinan, dan kontrol lain dari sistem database. Perintah yang ada dalam DCL yaitu grant and revoke. Oke, lalu kemudian untuk praktikum akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktikum dari materi yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama yaitu materi DDL. Pertama-tama kita masuk ke MySQL-nya dulu. Setelah masuk, di sini kita tadi kita sudah melihat database yang sudah dibuat, yang sudah dijelaskan tadi. Maka di sini kita tinggal masuk ke database yang sudah dibuat. Pertama-tama show database. Selanjutnya kita masuk ke database yang sudah tersedia. Use db. Setelah masuk, kita tampilkan tables yang berada dalam DB Academy yang tadi sudah dijelaskan beserta isi-isinya atau atributnya. Sebagai contoh, di sini ada tabel dosen, jadwal, KRS, mahasiswa, mata kuliah, ruang, transkrip, nilai, dan juga UKT. Selanjutnya, kita tampilkan atribut-atribut dari salah satu tabel. Kita ambil contoh tabel mahasiswa. Mungkin itu materi DDL. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Silakan. Masuk yang selanjutnya DML, sorry. Pertama kita buat perintah insert dulu. Pertama kita akan menambahkan data dengan ruang ID R01084403, ruangannya itu ruang kuliah J8 lantai 4, kapasitas ruangannya 39. Sebelumnya kita select all from ruang dulu. Nah, di sini ada 11 baris. Nah, kita bakal tambah. Jadi insert into ruang values. Terus dengan ruang ID-nya R0108 strip 4 strip 3. Strip 03. Terus dengan nama ruangannya ruang kuliah D8 LT4 dengan kapasitas 39. Itu ya, enter. Sudah, sekarang kita akan melihat apakah ada dengan select all from ruang. Itu koma ya. Ya, ini sudah ada ya, kan tadi barisnya 11, sekarang sudah 12, berarti tandanya sudah ada dengan ruang. Selanjutnya kita ke update.
update, kita akan update di tabel jadwal dengan jamnya itu 9:30 di dosen ID TM008N. Pertama kita select all from jadwal dulu. Nah, terus untuk sintaksnya update jadwal set jam sama dengan ketik 09 2:30 2:00 ketik, terus where dosen ID sama dengan TM008N. Tutup kurung, titik koma, enter. Nah, kita select all from jadwal. Untuk di dosen ID dengan TM08 itu sudah berubah ya, yang awalnya 7:30 sudah terubah jadi 9:30. Nah, selanjutnya kita ke delete. Nah, di delete ini kita pertama select all from ruang karena kita mau delete di tabel ruang. Ya. Terus untuk sintaksnya delete from ruang where ya, ruang ID sama dengan R0108 strip 4 strip 03 titik koma. Ya, sekarang kita lihat select all from ruang titik koma. Udah kehapus ya yang awalnya 12 baris, sekarang sisa 11 baris. Selanjutnya kita ke DQL. DQL itu perintahnya select. Kita akan menampilkan tabel mahasiswa yang diurutkan berdasarkan nama dari Z sampai A. Pertama kita select all from mahasiswa dulu. Ya, terus kita untuk sintaksnya select all from mahasiswa, order by mahasiswa, mhs.name, descending. Salah bukan itu. Ayo ya, di koma. Nah, ini dia udah keurut ya dari A, E, J, dan seterusnya sampai Z. Selanjutnya kita ke DCL. Nah, di DCL ini kita bikin user mahasiswa dengan sintaksnya create user mahasiswa at localhost. Gitu sama. Nah, terus kita lihat user yang udah kita buka, yang udah kita buat dengan sintaksnya select user, host from mysql.user, itu koma. Di situ udah ada mahasiswa ya, user mahasiswa. Nah, selanjutnya kita bakal buat brand
Di sini bakal buat grant select mahasiswa name, alamat di tabel mahasiswa pada user mahasiswa. Nah, untuk sintaksnya itu grant select buka kurung MHS name koma alamat tutup kurung on the academic titik mahasiswa to mahasiswa at localhost. Mahasiswanya ada lagi, jadi mahasiswa at localhost. Terus spasi. Enggak, dihapus dulu. Hapus sampai at localhost-nya. Ya, terus mahasiswa. Sorry, tuhnya lupa. Mahasiswa at localhost, koma. Exit dulu ya. Dulu. Kita lihat tabel, show database. Oke. Terus habis itu kita masuk ke database academic, use the academic. Terus kita lihat tabel, show tables. Nah, kita coba select MHS name, koma, gerak, Yana Yusma, bergerak Yana. Andari itu gak sih? Ah, enggak. Apa sih? Lanjut. Terus Nge-freeze tadi. Kaget gak? Lanjut. tadi sampai mana? Maksudnya ini diulang lagi apa gimana? Gak usah, lanjut aja, lanjut. Sebentar. Ini behind this thing. Masih ngomong. Oke, kita ke select MHS underscore name, koma, alamat from mahasiswa, koma. Ini muncul ya. Coba kalau misalnya kita coba select asterisk from mahasiswa. Ini jadi bisa ya, karena kan tadi kita hanya memberi akses untuk mahasiswa name sama alamat, jadi error. Nah, selanjutnya kita revoke, kita keluar dulu, kita keruk. Di sini kita show grants dulu, show grants for mahasiswa at localhost.
Enter. Enter. Kita mau revoke, menghapus select tadi. Sintaknya itu revoke, select, on, academic, titik, mahasiswa, from mahasiswa, from mahasiswa at localhost, koma, enter. Nah, sekarang kita show lagi, kita lihat show grants for mahasiswa at localhost, koma, enter. Udah kehapus ya, berarti berhasil. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, baik. Izin melanjutkan materi selanjutnya akan saya jelaskan. Materi selanjutnya ada relasional, aljabar, dan kalkulus. Apa itu relasional aljabar? Relasional aljabar linear adalah bahasa query prosedural yang mengambil relasi sebagai input dan menghasilkan relasi sebagai output. Relasional aljabar linear juga adalah relasi pada waktu atau set bahasa di mana semua tupel dikendalikan dalam satu pernyataan tanpa menggunakan loop. Relasional aljabar ini. Yang kedua ada relasional kalkulus. Relasional kalkulus adalah bahasa query non-prosedural. Dalam bahasa query non-prosedural, pengguna A hanya berkepentingan dengan perincian cara mendapatkan hasil akhirnya. Relasional ini hanya melakukan apa yang harus dilakukan, tapi tidak pernah menjelaskan caranya dalam melakukan hal tersebut. Lalu kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zadan. Baik. Selanjutnya ada penerapan dari relasional aljabar linear. Di sini ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab dengan menggunakan cara relasional aljabar linear. Yang pertama ada tampilkan NPM, nama mahasiswa, dan tahun angkatan yang mengambil program studi sistem informasi. Jawabannya digunakan kita menggunakan notasi notasi proyeksi NPM, MHS name atau sebagai nama mahasiswa dan tahun angkatan dengan syarat selection prodi dengan syarat prodi sama dengan sistem informasi dari relasi mahasiswa. Selanjutnya nomor 2, mata kuliah apa yang diampu oleh dosen Bapak Garno MKom? Jawabannya digunakan notasi proyeksi MKNAME, yaitu mata kuliah dengan syarat selection dosen name sama dengan Garno MKom dengan relasi dosen join relasi mata kuliah. Next. Yang ketiga, menampilkan seluruh data yang ada pada relasi jadwal dan relasi mata kuliah. Relasi jadwal join dengan relasi mata kuliah, di mana jadwal MKID yang ada pada relasi jadwal sama dengan MKID
yang ada pada relasi mata kuliah. Next. Pertanyaan yang keempat, siapa mahasiswa yang memiliki UKT golongan 3 dan telah melakukan pembayaran? Jawabannya, proyeksi mahasiswa name dengan syarat selection golongan sama dengan 3 dan status sama dengan lunas dengan relasi UKT join mahasiswa. Selanjutnya ada penerapan relasional kalkulus. Untuk penerapannya sama seperti tadi, terdapat beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, tampilkan dosen yang mengajar mata kuliah logika matematika dan juga digital. Maka jawabannya, pertama kita menentukan tuple hasil, yaitu tuple yang dicari adalah dosen name dengan relasi jadwal merupakan elemen dosen dengan syarat tuple dosen ID yang terdapat dalam relasi dosen sama dengan tuple dosen ID yang terdapat pada relasi jadwal. Dan relasi mata kuliah dengan syarat tuple MKID dengan yang berada pada relasi jadwal sama dengan tuple MKID yang berada pada mata kuliah. Dan MKNAME sama dengan logika, matematika, dan digital. Next. Pertanyaan selanjutnya, tunjukkan mahasiswa yang lahir di Bekasi atau Jombang. Maka jawabannya, seperti tadi, tentukan tupel hasilnya dulu. Yang kita cari adalah nama mahasiswa, maka tupel yang digunakan adalah mahasiswa name dengan relasi mahasiswa dan tempat lahir sama dengan Bekasi atau Jombang. Next. Yang ketiga, tunjukkan mata kuliah dengan GPA mahasiswa yang mencapai 4. Maka jawabannya, tupel hasilnya adalah MKNAME dengan MKID. Dengan MKID, di mana relasi mata kuliah merupakan elemen dari relasi transkrip nilai, di mana tupel MKNAME yang berada pada relasi mata kuliah dan juga tupel MKNAME yang berada pada relasi mata kuliah, lalu transkrip nilai, lalu tupel GPA yang terdapat dalam relasi transkrip nilai sama dengan 4. Next. Mungkin itu dari saya kembalikan kembali. Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan. Dalam pembuatan database menggunakan X63 Control 10 dan dibuat dengan cinta-cinta pada tiap perintah di MySQL, yaitu yang pertama data definition language atau DDL dengan perintah create, user, dan alter. Yang kedua ada data manipulation language atau DML dengan perintah insert, update, dan delete. Dan yang ketiga ada data query language atau DQL dengan perintah select. Dan yang terakhir data control language atau DCL dengan perintah grant dan revoke. Semua perintah sudah dilakukan dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Dalam pembuatan normalisasi pun dibuat melalui 3 tahap atau 3 bentuk, yaitu bentuk anormal, normal pertama atau 1NF, dan normal kedua atau 2NF. Pada PRD dibuat menggunakan flowchart dan dilakukan pengelompokan. Pembuatan tabel relasi mengacu pada IRD yang telah dibuat. Dalam pembuatan relasional aljabar linier dan relasional kalkulus juga dibuat dengan menggunakan tabel-tabel yang telah ditentukan dan berdasarkan tabel-tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan dibuatnya database ini untuk mempermudah dan dalam pencarian data, mengelola data dan nilai, menampilkan data, dan memberikan akses kepada pengguna, serta dapat memperdalam pengetahuan tentang basis data. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator, Angkewan. Ya, baik. Mungkin demikian
beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Adapun tujuan dari penulisan materi pada presentasi kali ini untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah basis data. Selain itu, paparan materi ini juga bertujuan untuk menambah wawasan mengenai metode MySQL kepada para pendengar. Sebelum saya menutup presentasi ini, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Ulta Henry, Sarjana Komputer, selaku dosen mata kuliah basis data yang telah memberikan tugas akhir ini, sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.